Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, sebuah arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. Sebenci itukah PDI Perjuangan, terutama kader-kadernya seperti Deddy Sitorus, kepada Presiden Joko Widodo? Dan sejahat apa ya di mata PDI Perjuangan Joko Widodo itu, sehingga bencinya sampai di ulu hati? Padahal sebenarnya kalau para ulama sangat melarang orang membenci sampai ke ulu hati dan memutuskan silaturahmi. Tapi ya itulah politik yang terjadi di Indonesia ini. Tapi kalau PDIP sangat membenci dengan Jokowi dan berpikir bahwa Jokowi adalah presiden yang sangat jahat, presiden yang sangat memuakkan di mata para kader-kader PDIP. Bagaimana sebenarnya tokoh-tokoh PDIP itu? Ini ada yang menarik, contohnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dipermalukan oleh Benny Kaharman. Ternyata 10 tahun menjabat sebagai menteri, apa yang terjadi dan prestasi apa yang sudah didapatkan oleh menteri yang berasal dari PDIP. Menkumham yang paling berprestasi bisa memimpin sampai 10 tahun. Luar biasa. Ya, itu yang jadi masalah. 10 tahun, tapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang nampak prestasi setelah 10 tahun itu. Saya beberapa kali mengunjungi lapas dan rutan. Cerita tentang rutan, cerita dulu kita Pak ya. Pak Menkumham ini pernah juga di sini 10 tahun juga. Beliau selalu duduk di depan ini. Itu cerita dulu kita itu sama, yaitu cerita tentang pungli di lapas dan di rutan. Pungli. Saya sempat bisik dulu kepada Pak Yasona Lawli ketika duduk bersama dengan beliau di sini. Pada waktu itu Menkumhamnya adalah Pak Andi Matalata. Saya bisik kepada beliau, kepada Pak Menkumham ini, Pak Yasona, kalau Bapak nanti jadi Menkumham, tertibkanlah lapas dan rutan ini. Jangan ada pungli. Tuhan Maha Baik, doa saya terkabulkan. Bapak jadi Menkumham 10 tahun. Tetapi selama Bapak 10 tahun itu bertumbuh subur pungli di lapas dan rutan itu. Saya tidak tahu apa masalahnya. Transaksi narkotika juga terjadi di lapas dan mungkin di rutan.
Saya pernah menyampaikan di sini, menanyakan bagaimana bisa ini terjadi. Transaksi. Jadi memang praktek suap menyuap di rutan dan lapas itu sudah menjadi budaya yang saya tidak tahu apakah ke depannya bisa kita hentikan atau tidak. Lapas Narkotika Sumatera Selatan di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Banyuasin sudah kondusif setelah kericuhan kemarin. Amukan para narapidana dipicu praktek pungutan liar yang dilakukan sipir lapas. Situasi lapas narkotika Banyuasin berangsur kondusif setelah petugas kepolisian dari Polres Banyuasin dan Polda Sumsel dikerahkan untuk mengamankan lapas. 2 peleton anggota TNI dari Arhanud pun turut diterjunkan ke lokasi pada Kamis kemarin. Jumat pagi, Kanwil Kemenkumham sudah menangkap oknum sipir jaga berinisial SFN yang diduga mendalangi pungli di lapas narkotika Banyuasin. Sebelumnya ratusan narapidana mengamuk di lapas narkotika. Mereka melempari kaca ruangan hingga pecah diduga karena memprotes aksi pungutan liar yang dilakukan oknum sipir. Dan kekuatan saat ini untuk mengamankan situasi di lapas ini lebih kurang 380 personil. Dan tadi dari mulai kejadian itu bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan sekitar pukul 11.30 lah. Kepala Lembaga Permasyarakatan atau Kalapas Parepare Zainuddin dicopot dari jabatannya. Selain Kalapas Parepare, Kalapas Takalar juga dicopot dari jabatannya. Pencopotan kedua pegawai lapas ini dilakukan karena keduanya diduga melakukan pungutan liar atau pungli. Kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Kemenkumham, Sulawesi Selatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Sulsel, Suprapto, Senin 1 Agustus 2022. Dirinya mengatakan Kemenkumham sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan pungli. Dengan begitu Kalapas Parepare dan Takalar kini dinonaktifkan sementara. Suprapto mengaku sudah melihat kwitansi yang diduga merupakan pungli. Dalam kwitansi tersebut tertulis jumlah uang senilai 15 juta rupiah disertai perangko 10.000 rupiah. Kwitansi itu menyebutkan soal pembayaran pengurusan yang ditunjukkan kepada Emil. Suprapto mengungkapkan jika Kemenkumham telah membentuk tim dan dikirim ke kota Parepare serta Kabupaten Takalar. Sobat Kinayungan, kalau melihat seperti ini rasanya miris ya. Sehingga saya itu bertanya, apakah Jokowi tidak berani menegur kepada Menteri Yasona ini yang prestasinya sangat buruk, terutama banyak pungli di lapas. Dia tidak bisa memberantasnya. Lalu bagaimana gembar-gembornya Ketua PDIP yang anti korupsi? Tapi apakah PDIP adalah partai yang bersih? Kader-kadernya bersih? Perlu dipertanyakan. Apalagi Yasona ini ada lagi yang bisa dicurigai, yaitu telah terjadi jual beli jabatan. Masa seorang pengusaha bisa jadi dirjen imigrasi? Mikir yuk. Ada lagi yang dulu saya nggak tahu apa, ada pengusaha yang tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, ada nggak itu? Oh, podong nggak ngerti. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi. Urusannya besi tua. Apakah kata Steel ya? Ya kan? Yang dulu korupsinya enggak ketulungan. Tiba-tiba jadi dirjen imigrasi, lalu orang nanya, loh apa ya ini? Pak Menteri. Saya merenung apa yang dikatakan Benika Harman waktu rapat dengan pendapat dengan Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM di gedung DPR. Apa yang menjadi
kebingungannya Benny Kaharman terhadap perilaku Menteri Yasona, saya pun merenung bagaimana karir-karir dari putra-putra terbaik di Kementerian Hukum dan HAM yang dari kepala-kepala kanwil ada di berbagai daerah, bagaimana mereka bisa meniti karir kalau tiba-tiba dirjen diangkat dari lembaga lain. Apakah mampu? Apakah bisa? Ini yang perlu dipertanyakan. Yasona adalah menteri dari PDIP. Silahkan Anda merenung apa yang terjadi bagi rakyat Indonesia. Karena rakyat sekarang adalah rakyat-rakyat yang cerdas. Saya percaya Anda semua bisa menilai situasi ini. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bakaran Ginayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.